Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Dwi Satria dari kelas 4 PJJD dengan NIM 062340111948. Baiklah, saya akan membuat video tutorial pembuatan peta citra menggunakan aplikasi ArcGIS Pro dan Google Earth Pro. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama-tama, yang pasti kalian harus mempunyai aplikasi Google Earth-nya. Jika kalian sudah masuk ke aplikasi Google Earth, cari saja bagian mana yang ingin kalian buat peta citranya. Contohnya, saya ini ingin membuat peta citra RT saya. Setelah saya cari seperti ini, maka langsung muncul ini RT saya. Saya akan membuat map untuk RT saya. Jika sudah muncul, ini adalah RT saya, RT 53 RW 15 Kelurahan Loropajo. Hal yang pertama kalian lakukan adalah men-setting koordinat aplikasi Google Earth-nya agar sama dengan aplikasi ArcGIS-nya. Kalian lakukan adalah tool, option, dan ganti ke UTM. Oke. Jika sudah, tandai satu-satu titik yang ingin kita buat peta citranya. Lakukan ke beberapa titik sesuai dengan lokasi yang kalian ingin buat peta citranya. Oke, jika sudah kita tandai dengan titik-titik place mark ini, maka kalian harus mencatat koordinat yang ada di sini. Easting ini adalah X dan northing ini adalah Y. Oke, jika sudah, langsung kalian save image, buka map option, matikan centangnya agar tampilannya bersih seperti ini. Untuk resolusinya kalian pilih yang maksimum dan save image. Langsung saja kalian save image. Map citra. Jika sudah di save, langsung saja masuk ke aplikasi ArcGIS-nya. Oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi ArcGIS, langsung saja seperti biasa buat project baru, map, ganti nama, pilih tempat nge-save, dan masuk ke aplikasi. Langsung masuk saja ke dalam projectnya. Ini coba kita buat file dulu ya, contoh. Oke, beginilah tampilan jika kalian sudah membuat folder baru. Di sini foldernya saya namain contoh, dan hal yang pertama kalian lakukan adalah buka tab content ini untuk melihat apa saja yang ada di dalam map ini. Ya, yang pertama-tama kita setting dulu koordinat yang ada pada map ini agar sama dengan yang kita setting di aplikasi Google Earth tadi. Caranya, koordinat sistem. Tadi kita pakai UTM untuk Google Earth-nya, jadi di sini kita pakai Google Earth juga. Yang kalian lakukan seperti yang ada di video ini. Project Coordinate System, UTM, WGS 1984, shorten, dan pilih
sesuai zona tempat tinggal kalian. Untuk zona ini kalian bisa lihat di Google. Kalau saya itu sudah kalau saya itu di zona 48. Baiklah, jika sudah disetting koordinatnya maka secara otomatis dia akan seperti ini tampilannya. Hal yang kedua harus kalian lakukan adalah masuk lagi ke map nih, pada bar di atas ini ada map, terus add data, cari folder yang kalian simpan, gambar yang kalian simpan di Google Earth tadi. Oke, sudah ketemu. Ini map yang saya save tadi, map Citra 3 sebagai contoh. Tunggu, sedang menginput mapnya. Jika sudah, maka akan keluar di label konten lagi. Untuk melihat map citranya, kalian klik kanan saja. Kalian tekan ini, zoom to layer, maka secara otomatis dia akan keluar. Untuk menyamakan koordinat ini dengan map base map ini dengan map citra yang ada di Google Earth tadi, caranya kalian pilih di bar atas ini imagery, georeference, dan add control point. Tandai di titik yang kalian tandain tadi, klik kiri lalu klik kanan. Di sini kalian masukkan koordinat yang ada pada aplikasi Google Earth tadi yang sudah dicatat. Oke, jika sudah dimasukkan koordinatnya, maka di titik 1 masukin koordinat titik 1, dan jika sudah dimasukkan langsung saja oke. Jika map kalian hilang seperti ini, lakukan zoom to layer sekali lagi, maka secara otomatis mapnya akan ketemu lagi. Dan lakukan tambahkan poin ini di setiap titik yang kalian tandai. Baiklah, jika sudah dimasukkan koordinat sesuai dengan titik-titiknya, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kalian save dan close georeference, maka antara map yang kalian download di Google Earth dan map yang ada di ArcGIS sudah terkalibrasi dengan sendirinya. Langkah yang kedua adalah membuat save file dengan cara kalian pergi ke bar view, kalian buka catalog pane, lalu di bagian folder ini nama file yang kita buat tadi, kalian klik kanan, new, lalu save file. Apa yang ingin kalian buat di peta kalian ini, itu kalian buat saja di save file ini. Contohnya seperti batas. Batas ini adalah batas yang saya buat, ini adalah batas RT saya. Batas, lalu poligon, untuk batas itu poligon. Dan jika kalian ingin membuat jalan atau aliran air, kalian bisa pakai polyline, tinggal dirubah saja. Lalu koordinat sistem kalian pakai current map, langsung saja di run, maka secara otomatis akan masuk ke dalam label konten. Jika kalian ingin membuat lebih banyak save file, silakan sesuai kebutuhan. Contohnya rumah, toko, warung, atau sekolah, bisa tinggal tambahkan dengan langkah yang sama, tinggal dirubah saja namanya. Untuk pengaplikasian save filenya, kalian pergi ke menu edit, lalu kalian tekan create. Ini udah muncul batasnya, lalu kalian bisa menitik sesuai batas RT kalian di mana.
Kalau saya RT ya, kalau kalian ingin membuat peta citra yang lain itu bebas, caranya sama saja. Oke, jika sudah kalian tandai batasnya seperti ini, maka kalian tekan finish di sini. Save file batas sudah dibuat. Lakukan cara yang sama jika kalian ingin membuat save file yang lain. Lalu untuk mengganti warna hijau ini, jika kalian tidak suka, maka cukup dengan klik warnanya. Lalu pergi ke properties dan kalian ubah di sini warnanya sesuai selera kalian masing-masing. Contohnya kalau saya kuning ya, nih dia langsung berubah warna kuning. Lanjut, jika kalian ingin membuat setelah batas, jika kalian ingin menghilangkan batasnya, tinggal uncentang saja. Nih. Baiklah, ulangi langkah yang sama seperti tadi. Pergi ke view, katalog pen, contoh, dan kalian new, save file, dan ganti. Kalian ingin membuat apa? Rumah. Oke, rumah itu poligon, koordinat sistemnya ubah ke current map, dan run. Maka secara otomatis rumah akan masuk ke dalam tabel konten. Lanjut, lakukan lagi hal yang sama, create rumah, lalu kita zoom. Contohnya rumah ini rumah, finish, dan kita buat contohnya 2 gitu. Oke, jika sudah, kalian bisa merubah warnanya di sini sesuai keinginan kalian seperti tadi. Lalu kita tambahkan atribut table pada rumah ini agar pada tabel pop-up, jika peta ini diklik seperti ini, maka akan muncul keterangannya. Bagaimana caranya? Kalian tinggal seperti ini, klik kanan, atribut table pada rumah, atribut table, atau kalian bisa tekan Ctrl T, buka. Nah, tampilan tabelnya akan seperti ini. Jika table add-nya ini tidak ada, berarti kalian belum men-save filenya. Silakan di-save dulu. Jika sudah di-save, maka add akan muncul. Tampilannya seperti ini. Bisa kalian ikuti saja cara ini. Matikan 3 centang di atas, lalu field ini adalah field name. Apa yang ingin kalian tandai di sini? Nama. Alias ini yang akan muncul pada tabel di sini. Alias ini. Contohnya kita buat nama ya. Nama pemilik rumah. Lalu ininya, data type-nya kita buat ke teks agar kita bisa menulis tipe datanya di situ. Nama, lalu jika sudah kalian save, maka secara otomatis pada tabel ini akan keluar nama rumah 1 dan rumah 2. Untuk menambahkan kolom-kolom berikutnya sama saja caranya. Tinggal kalian tekan add, kalian mau masukin apa, umur, bisa umur, bisa apa saja,
sesuai kebutuhan pada map peta citra kalian. Jangan lupa diubah ke teks, dan jika kalian ingin masukkan foto bisa kalian tinggal tambahkan tabel foto, lalu ganti ke teks dan save. Baiklah, jika sudah kalian save dan muncul tabel yang seperti ini, maka kalian bisa memasukkan datanya. Contohnya, saya ingin melihat rumah satu. Rumah satu ini yang mana? Lihat, ada biru-birunya di sini. Berarti yang ini untuk menandakan yang ini, rumah satu. Rumah satu ini adalah rumah Bapak Prima Salam dengan umur 39 tahun. Pekerjaannya adalah wakil wali kota. Dan rumah untuk rumah nomor 2 ini, itu rumahnya Pak Melka Azwan, umurnya 61 tahun. Pekerjaannya adalah pensiunan. Untuk tabel foto seperti ini cara memasukkan gambarnya. Contoh, jika sudah dimasukkan data seperti ini, kita klik rumahnya ini, maka keterangan dari rumah ini langsung keluar. Dan untuk foto bisa kita tambahkan seperti ini dengan cara kalian ketik IMG SRC sama dengan cari file foto rumah itu seperti ini, Prima Salam. Kalian klik kanan, salin sebagai jalur, lalu masuk lagi ke aplikasi ArcGIS-nya, tempel di sini, lalu kalian tutup lagi pakai tanda ini, enter. Masuk gambarnya, dan gambarnya terlalu besar, bisa kita ubah dengan cara di sesudah tanda kutip kita ketik WID DTH sama dengan tanda kutip lagi, masukkan ukuran yang kalian inginkan, contohnya 500 seperti ini, dan garis miring, lalu enter lagi. Maka secara otomatis rumahnya sesuai ukuran. Ukuran bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kalian butuhkan. Jika sudah, maka kalian bisa silang lalu Ctrl S untuk save. Jika sudah memasukkan gambar dan keterangan lainnya, bisa kalian tambahkan lagi atribut apa yang kalian mau masukkan ke dalam tabel di sini dengan cara tadi, tinggal masukkan ke dalam atribut tabel, dan cara memasukkan fotonya sama untuk beberapa dokumentasi pada peta kalian. Jika sudah, maka kalian bisa melakukan labeling pada rumah ini dengan contoh seperti ini. Kalian tekan label, lihat tanda labelnya ini masih kosong di sini. Kalian bisa edit tanda kosong itu dengan cara masuk ke labeling properties. Lihat di expressionnya masih ID di sini. Ini bisa langsung saja kalian hapus, lalu kalian tekan nama. Ini apa yang ingin kalian tampilkan di peta ini. Jika kalian ingin menampilkan nama pemilik rumah, maka kalian tekan nama ini 2 kali. Maka akan muncul seperti ini, lalu apply. Maka secara otomatis namanya akan berubah sesuai pemilik rumah yang kalian masukkan ke dalam atribut table tadi. Lakukan semuanya. Lakukan save file kepada seluruh rumah yang ada di sini, dan hasilnya akan seperti ini. Ini adalah tampilan rumah yang sudah saya buat. Bisa kalian lihat sendiri, sudah lengkap. Ini RT saya, RT 53. Dan di sini saya bisa mematikan base mapnya untuk melihat batas-batasnya secara langsung. Nih, jika ingin menghidupkan labeling, tinggal tekan saja labeling untuk melihat rumah-rumah siapa saja yang ada di sini. Sebentar lagi loading. Nih, lihat semua rumahnya sudah ada namanya,
saya juga membuat jalan, toko, rumah, dan setiap yang di sini sudah muncul keterangan rumah-rumahnya. Contoh seperti ini, rumah ini, maka sudah ada rumahnya. Saya masukkan ke dalam seperti ini, maka ada foto-fotonya dan beberapa toko. Jika kita labeling, maka keluar juga labelnya, warung-warung apa saja sih ini ada. Dan jika kita ingin melihat data keterangan yang saya buat, tinggal klik saja nih, nama, jenis yang dijual, dan fotonya. Baiklah, jika map kalian sudah seperti ini, langsung saja kalian buat layout. Kan buat seperti ini. Maka yang kalian lakukan, matikan dulu labelnya agar tidak ramai sekali di sini. Yang kalian lakukan jika ingin membuat layout seperti ini, caranya mudah. Kalian pergi ke insert, new layout, buat sesuai apa yang ingin kalian buat layoutnya. Ini background, ini ukuran layout yang kalian ingin buat. Contohnya saya ingin membuat A4, maka langsung saja tampilannya seperti ini. Kita tambahkan new map untuk sebagai map keduanya, indikator map secondnya. Saya rekomendasikan map kedua ini atau secondary map untuk layout ini menggunakan map yang netral seperti ini agar lebih enak dilihat. Contohnya saya pakai light gray canvas. Masuk lagi ke layout kedua. Kalian untuk menambahkan map di sini, tinggal kalian klik map frame, lalu kalian klik seperti ini. Ini map utama ya, map primer. Kalian klik dan tahan seperti ini, dan langsung muncul. Kok nggak simetri seperti ini? Caranya kalian klik kanan, aktif, lalu kalian bisa geser-geser untuk menyesuaikannya. Atau jika sudah, kalian bisa silang, dan atau kalian bisa tekan saja tombol Q ini, lalu Q lagi. Tambahkan map sekundernya di sebelah map primer untuk keterangan map ini dibuat di mana. Kita setting lagi map sekundernya seperti ini. Lalu jika sudah map primer dan sekunder, kita tambahkan cop seperti ini, cop. Kalian lihat di menu ini, kalian cari rectangle, lalu kalian tambahkan seperti ini. Tinggal kalian tambahkan sesuai kebutuhan kalian. Dan jika sudah, maka jika kalian ingin menambahkan teks, tekan ini A ini, maka teks akan muncul seperti ini. Misalnya kita buat peta citra, kalian bisa mengatur besar kecilnya tulisan, tinggal digeser-geser saja tulisannya. Bisa kita buat seperti ini, ada keterangan, peta citra, alamat. Untuk gambar bisa kalian cari di sini di picture, kalian tambahkan picture dan cari gambar apa yang ingin kalian masukkan.
Baiklah, saya akan menambahkan logo Polsri di sini. Lalu saya tambahkan, nih langsung muncul logo Polsri-nya. Dan jika kalian ingin membuat legend, maka kalian cukup tekan legend dan kalian tambahkan di sini. Sudah, kalian tambahkan legendnya di sini. Maka untuk ukuran legend ini bisa kalian sesuaikan saja sesuai yang kalian mau. Dan apalagi jika kalian ingin menambahkan north ini, tinggal kalian tekan north arrow ini, maka langsung saja kalian tambahkan. Jika kalian ingin membuat scale bar, maka kalian tekan scale barnya. Ini scale barnya bisa kalian sesuaikan, mau kalian pakai jenis apa di sini. Dan north arrow-nya juga bisa kalian pakai sesuai keinginan kalian. Kalau saya mau pakai yang ini ya ini bisa kalian sesuaikan dengan cara, pokoknya semua di sini bisa kalian sesuaikan di properties. Contohnya di sini scale bar, bisa saya properties di sini. Tekan scale barnya lalu properties. Saya nggak mau nih kilometer, saya maunya meter. Dia langsung secara otomatis berubah ke meter. Oke, lalu apalagi jika kalian ingin membuat grid seperti ini, langsung saja kalian tekan mapnya, lalu kalian grid. Sebentar, kalian pilih yang mana grid yang ingin kalian pakai. Saya pakai yang ini. Lalu muncul. Jika kalian ingin men-setting gridnya, maka kalian klik di bagian grid, lalu properties. Jika kalian rasa garis-garis ini mengganggu, maka bisa kalian hilangkan dengan properties, pergi ke komponen, grid lines, lalu bisa kalian buang di sini, remove. Maka secara otomatis hilang. Untuk men-setting tulisan ini agar besar-besar dan agar bisa dilihat, kalian bisa lakukan seperti ini. Pergi ke label, ukurannya bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan, dan fontnya juga bisa kalian ubah. Intinya properties itu untuk men-setting apa yang ingin kalian ubah gitu, baik itu warna, ketebalan, besar, jenis, bisa semua dirubah di sini. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin kalian buat, maka kalian bisa save saja filenya. Contohnya men-save file dalam bentuk PDF atau JPG. Kalian buka share yang ada pada bar di atas ini, export layout, pilih tipe file yang ingin kalian ekspor, atau kalian mau ekspor ke PDF, mau ke JPG, terserah. Itu sesuai dengan apa yang kalian mau. Lalu resolusinya kita setting ke 600, lalu ekspor saja langsung. Baiklah, jika sudah diekspor seperti ini, maka kalian bisa lihat hasilnya. Baiklah, sudah selesai peta citra, pembuatan peta citra menggunakan aplikasi ArcGIS Pro dan Google Earth Pro. Maka cukup saja, begitu saja tutorial dari saya. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada Ibu Sri Reski Artini yang sudah mengajarkan saya menggunakan aplikasi Google Earth dan ArcGIS Pro dalam mata kuliah pengantar GIS dan LDD. Sekian tutorial saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.